Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Kulo dengan NPM 2317051019 akan menjelaskan tentang tugas sistem dan algoritma responsi tentang perbedaan antara deep versus DFS dan BFS, breadth versus. eh, jadi untuk tugas kali ini terdapat tiga soal. Yang pertama itu kompleksitas. Yang kedua itu perbedaan. Yang ketiga itu berarti ada empat. Yang ketiga itu cocok digunakan pengaplikasiannya. Pengaplikasiannya yang keempat adalah ilustrasi dari algoritma tersebut. Langsung saja masuk ke yang pertama. Untuk kompleksitas waktu itu ini OV plus E. Kenapa OV plus E? Karena ketika memproses eh, DFS maupun BFS, mereka menelusuri vertex dan edge atau sisi. Penjelasannya di sini DFS mengunjungi setiap simpul vertex dan setiap sisi edge dari graf satu kali. Oleh karena itu, jika V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi dalam graf, maka kompleksitas waktu DFS adalah O dalam kurung V plus E. Begitu juga dengan BFS, karena sejatinya keduanya itu sama-sama mencari eh, simpul dan sisi. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada perbedaan. Yang pertama, strategi pencarian. DFS itu mengeksplorasi sejauh mungkin sepanjang cabang sebelum kembali lagi dan menelusuri lebih dalam lagi. Dia akan kembali ketika cabang itu berhenti atau tidak memiliki cabang lagi. Sementara BFS, dia mengeksplorasi semua simpul bertingkat. Misalnya dari tingkatan pertama, lalu kembali, lalu ke tingkatan kedua, lalu kembali lagi, lalu ke tingkatan ketiga. Dia bertingkat strategi pencarian dari BFS. Lalu struktur data yang digunakan untuk BFS itu menggunakan stack, yaitu last out first in. Nanti saya akan ada penjelasannya. Sementara BFS itu menggunakan queue atau antrean, yaitu first in first out. Nanti juga akan ada pengilustrasiannya. Jenis pencarian. Nah, ini di sini juga akan mencakup apa namanya? eh, pengimplementasian yang cocok digunakan. DFS itu sering digunakan untuk mencari jalur dalam graf, mencari komponen terhubung, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan penelusuran mendalam, seperti labirin. Pengaplikasian yang cocok untuk DFS itu seperti mencari jalan keluar dalam labirin. Sementara BFS itu lebih efektif untuk mencari jalur terpendek dalam graf yang tidak berbobot, atau tidak mencari sebuah jalan keluar atau graf tidak berbobot. Dan untuk menemukan tingkat keterhubungan antar simpul. Itu untuk perbedaan dan eh, pengaplikasian yang cocok. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam ilustrasi dari algoritma DFS. Yang pertama, DFS itu akan eh, masuk ke dalam simpul yang pertama, yaitu A. Di sini dia akan bekerja sama dengan rekursif. Di sini A ini akan masuk ke dalam stack. Lalu dalam stack ini di-scan karena dia menggunakan stack, maka dia last in first out. Maka si A ini langsung dikeluarkan, di pop keluar dan masuk ke dalam visit order. Selanjutnya dia akan menuju
B atau C. Bisa B, bisa C. Nah, di sini B dia masuk ke dalam stack, C juga karena di sini yang paling luar adalah si B, maka dia yang terpop dan akan masuk ke dalam visit order di sini. Selanjutnya dari B dia akan turun ke G, melakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu memasukkan F dan G ke dalam stack, lalu mempop si G keluar dan mencetaknya dalam visit order. Atau kalau di program itu di set. Visitnya sama dengan set. Selanjutnya, karena dia tidak memiliki cabang, maka dia kembali ke B dan kemudian akan berjalan ke F. Lalu F di sini juga di pop. Setelah si F di pop, dia akan kembali ke A karena si F juga tidak mempunyai cabang. Selanjutnya ini dia akan pergi ke C karena C tadi di sini masih ada. Karena tadi sudah di pop si F-nya, maka sisa C. Si C di sini akan terpop dan masuk ke dalam visit order di sini. Begitu juga dengan E sama halnya dengan G tadi, begitu juga dengan D. Seperti itu. Itu adalah algoritma dari DFS. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam BFS, Breadth First Search. Dia BFS ini akan memasukkan ke dalam sebuah queue atau antrian. Di sini dia seperti halnya DFS, dia akan mempop simpul pertama yaitu A karena dimulai dari A. Selanjutnya dia akan berlanjut ke C dan B. Di sini bisa C, bisa B juga. Karena prinsip dari queue itu antrian itu adalah first in first out, maka di sini B terpop duluan atau terbaca duluan dan masuk ke dalam visit order. Selanjutnya itu ke C dan dia juga akan terbaca di visit order. Selanjutnya dari C dia akan turun ke bawah. Selanjutnya DE, selanjutnya itu FG, sama halnya dengan DE tadi. Di sini D akan terbaca atau akan terscan dan masuk ke dalam visit order dan akan selesai seperti ini. Jadi dia per level dari A ke CB, lalu DE, lalu FG. Karena eh, ini menerapkan BFS atau Breadth First Search. Baik, mungkin cukup sekian video yang saya jelaskan tentang DFS dan BFS. Intinya kedua metode tersebut, kedua algoritma tersebut untuk mencari simpul dan sisi di dalam sebuah graf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.